Menyambut peringatan Hari Sejuta Pohon yang jatuh pada setiap 10 Januari, sebuah pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan adalah, apakah Hari Sejuta Pohon ini merupakan suatu yang memberi dampak secara nyata bagi perbaikan ekologis Indonesia, atau hanya sebatas ritual dan tidak memberikan efek yang nyata bagi perbaikan ekologis Indonesia? Bagi saya sendiri melihat ada suatu paradoks yang sangat menyedihkan dan mengecewakan. Karena itu saya mengajak sahabat penggerak untuk mencermati dan menyambut Hari Sejuta Pohon yang jatuh pada 10 Januari. Sahabat penggerak, pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana yang saya katakan bahwa pada setiap 10 Januari merupakan hari peringatan Sejuta Pohon. Menarik untuk kita ulas dan kita kupas, apakah Hari Sejuta Pohon di Indonesia ini memberi dampak perbaikan ekologis atau hanya sebatas seremoni belaka. Nah, kalau kita melihat Hari Sejuta Pohon, kita menyambut dengan euforia, banyak lembaga pemerintah ataupun korporat melakukan gerakan menanam sejuta pohon atau target yang luar biasa banyak, yang luar biasa begitu ambisius. Tapi apakah ini efektif atau membawa hasil yang nyata atau hanya seremoni belaka? Bahkan yang menjadi suatu paradoks yang mengecewakan, di balik Hari Sejuta Pohon ini kita melihat ada hal-hal yang kontradiktif. Di satu sisi kita dengan ambisius, dengan melakukan campaign, begitu pula gerakan pemerintah atau gerakan korporat melakukan penanaman penghijauan Hari Sejuta Pohon, tapi di satu sisi kita tidak berhenti melakukan perambahan hutan dan merusak lingkungan. Artinya apa? Ini suatu yang tidak konsisten dengan apa yang kita canangkan. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia mencatat bahwa kita itu kehilangan hutan seluas 227.000 hektar per tahun dalam kurun waktu 2018-2020. 227.000 hektar itu sama dengan hampir setengah luasnya Jakarta. Kira-kira sahabat penggerak bisa membayangkan sebegitu luas kita per tahun kehilangan hutan yang masif dan tentu mengganggu ekosistem lingkungan. Tentu melihat potret ini, berkurangnya ekosistem atau apa yang kita lakukan dengan komitmen untuk penghijauan atau reboisasi, agaknya maknanya tidak utuh lagi, menjadi berkurang maknanya, atau kehilangan, bisa dibayang kehilangan suatu pohon yang berusia, misalkan satu pohon yang berusia ratusan tahun ditebang dengan diganti dengan ratusan mungkin ribuan pohon baru yang ditanam, itu tentu tidak sebanding dengan kehilangan satu pohon yang berusia ratusan tahun, karena pohon tua itu memberikan dampak yang signifikan dalam hal karbon, dalam hal ekosistem, siklus air, dalam hal habitat dan rumah bagi banyak spesies dan sebagainya. Sedangkan kita ganti dengan misalkan di sisi lain kita menanam ratusan ribu pohon baru, belum tentu pohon-pohon itu sampai dewasa dan menghasilkan atau memberikan manfaat yang sama. Karena itu rendahnya kalau kita cermati atau dari hasil berbagai kajian menemukan bahwa kebanyakan
pohon-pohon yang baru ditanam itu tidak tumbuh dengan baik. Mungkin hanya sekitar dari kajian-kajian yang ada, pohon-pohon yang baru ditanam itu hanya mencapai 30-40% mencapai dewasa. Selebihnya mayoritas pohon-pohon yang baru ditanam itu, ya, bibit-bibit yang baru ditanam itu mengalami kematian sekitar sebulan atau 2 bulan setelah tanam. Artinya apa? Gerakan penanaman 1.000.000 pohon ini ada masalah, dan selain paradoks dan tidak konsisten, artinya gerakan ini tidak dilakukan dengan monitoring yang baik gitu loh. Minimnya perawatan misalkan, minimnya setelah tanam lalu foto-foto, kemudian ditinggal dan tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, tentu harusnya ada perawatan berkelanjutan setelah tanam, ada proses pemupukan, ada proses pengairan, ada monitoring, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan reboisasi itu menghasilkan pohon-pohon yang nantinya tumbuh atau mencapai tingkat kedewasaan dan memberikan dampak ekologis yang bagus gitu, yang produktif bagi lingkungan. Kemudian ada juga masalah bahwa kadangkala spesies dari pohon-pohon yang ditanam itu tidak cocok dengan lokasi yang dipilih, karena mungkin faktor gampangnya dapat bibit gitu, padahal pada lokasi yang perlu direboisasi itu, yang perlu diperbaiki itu bukan spesies yang diperlukan. Ini juga menjadi kendala kajian atau tantangan yang dihadapi. Kemudian selain lokasi, yang benar-benar dibutuhkan reboisasi itu menjadi tantangan bagi kita adalah komitmen kita untuk perawatan pasca tanam. Kemudian kita memahami dalam hal ini banyak juga para humas misalkan yang memanfaatkan isu 1.000.000 pohon ini untuk sejenis branding gitu, untuk sejenis katakanlah greenwashing atau pencitraan. Hanya sebatas itu, tidak ada komitmen yang konkret. Misalkan terutama para korporasi-korporasi yang bergerak di bidang ekstraktif, mereka melakukan perambahan hutan yang begitu luas sampai ratusan ribu, tapi mereka melakukan penghijauan pada lokasi lain yang harusnya yang bukan lokasi yang butuh yang harusnya diprioritas untuk perbaikan secara ekologis di sana. Dan tingkat ketercapaian pertumbuhan atau survival rate-nya itu sangat rendah dan tidak menghasilkan tolak ukur yang nyata berapa pohon yang tumbuh, berapa pohon yang menghasilkan tingkat kedewasaan dan memberikan dampak ekologi yang nyata. Sehingga reboisasi atau penghijauan hanya sebatas pencitraan belaka, dan tentu ini hal yang kita tidak harapkan. Tentu kami memahami dalam konteks ini greenwash bisa dimanfaatkan, atau penghijauan bisa dimanfaatkan oleh para humas untuk pencitraan. Namun yang kami minta adalah komitmen nyata, tidak hanya sebatas pencitraan, tapi dilakukan tindak lanjut yang benar-benar berkontribusi sampai rate pertumbuhannya itu terukur dan sampai tingkat pertumbuhannya itu pada level mature. Nah, kemudian tentu ini reboisasi atau hari 1.000.000 pohon ini kita maunya bukan hanya sebatas
melepas kewajiban bagi perusahaan, tapi komitmen sustainability itu jauh daripada tanggung jawab, tapi lebih jauh lebih daripada kewajiban, tapi ia adalah suatu tanggung jawab moral, sehingga kita bukan hanya sebatas ini melakukan, kita digunakan pencitraan, kita telah melakukan penghijauan dan sebagainya, sehingga selesai tanam lalu tinggal, tidak ada tindak lanjut dan sebagainya. Kita tidak mau itu. Nah, kita berharap benar-benar penghijauan ini adalah suatu langkah yang konkret gitu, yang tidak hanya sebatas keuntungan atau pencitraan belaka. Nah, bagi para investor terutama, kami menyerukan untuk melihat dengan betul-betul gitu kan, yang mana perusahaan yang hanya sebatas pencitraan, yang mana perusahaan yang benar-benar berkontribusi untuk melakukan penghijauan, sehingga ketika para investor untuk melakukan investasi, hal itu menjadi pertimbangan fundamental bagi perusahaan yang kami harapkan tidak hanya berorientasi kepada cuan belaka. Para investor juga dalam hal ini terlibat dalam hal memanggul tanggung jawab untuk melakukan perbaikan ekosistem atau ekologi di Indonesia. Maka dari itu, agar Hari Sejuta Pohon ini benar-benar memberi makna bagi kita berharap ada perubahan atau reformasi secara fundamental, yang mana kita harus menjaga lahan-lahan atau hutan konservasi, sehingga perlu dilakukan sejenis moratorium. Kita tentu mencegah deforestasi jauh lebih efektif daripada atau jauh lebih efisien daripada melakukan reboisasi, karena itu langkah awal, langkah untuk mencegah kerusakan. Kemudian selain itu juga diperlukan komitmen untuk penegakan hukum yang konsisten dalam hal mengawal keutuhan atau keutuhan ekologi yang ada. Selain daripada itu, langkah-langkah berikutnya perlu juga setelah penanaman dilakukan monitoring, dilakukan pengairan, sehingga tolak ukurnya itu bukan seberapa banyak pohon atau bibit yang ditanam, tapi tolak ukurnya itu seberapa banyak pohon yang ditanam itu hingga mampu mencapai level atau tingkat dewasa dan memberi kontribusi nyata baik bagi perbaikan ekosistem yang ada. Kemudian juga perlu dilakukan, selain daripada itu, perlu dilakukan pendekatan merangkul masyarakat lokal, karena masyarakat lokal yang memahami spesies ekologi di sana, pohon-pohon yang memang cocok untuk ditanam di sana. Dan bisa juga kita sejenis diintegrasi. Kita bayangkan berapa banyak lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang hanya monokultur. Kenapa tidak terintegrasi dengan melibatkan masyarakat menggunakan lahan yang sama? Misalkan diintegrasi, ini perlu riset yang lebih, misalkan diintegrasi dengan peternakan atau tumbuhan lain yang cocok untuk dikombin dengan kelapa sawit atau perkebunan yang lainnya. Ini menjadi hal yang menarik, sehingga lebih kepada memberdaya masyarakat di sana, juga memberikan kesejahteraan dan lebih efisien dalam hal penggunaan lahan. Poin terakhir adalah kami mendorong agar ada reformasi kebijakan struktural, di mana tanpa perubahan struktural dan tanpa penegakan atau lemahnya penegakan tata ruang, Hari Sejuta Pohon hanya sebatas semacam plester yang menutupi luka yang terus menganga.